Apa terjadi seperti itu? Kurangnya lowongan kerja. Loh, kan di kota kan banyak lapangan pekerjaan. Orang desa ke kota. Kalau orang desa ke kota, kan tadi disebabkan adanya meningkatkan taraf hidup, benar kan? Itu dampak positifnya. Dampak negatifnya, Anda bilang kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi di kota disebabkan oleh Kurang lowongan kerja. Jadi itu dari banyak organisasi ini kayak membludak saking udah bludaknya ini lowongan kerja itu jadi udah nggak ada. Akhirnya mereka pengangguran dan akhirnya jadinya ada kesenjangan sosial itu, Pak. kenapa timbul adanya pengangguran? Ya tadi dari kurang lowongan kerja tadi. Kurang lowongan kerja. Ya. Lebih tepatnya, orang desa yang pindah ke kota itu tidak selalu dibarengi dengan kualitas tenaga kerja. Benar kan? Ya. Jadi orang desa yang ke kota itu kan belum tentu punya ijazah, belum tentu punya keterampilan, benar kan? Nah, itu menyebabkan kalau diurut ke sana bisa menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial tersebut itu karena adanya perpindahan penduduk orang desa ke kota, di mana orang-orang desa itu tidak terpelajar tapi masuk ke kota. Ketika masuk ke kota, dia kalah bersaing dengan orang yang terpelajar, benar kan? Nah, sehingga dia jadi pengangguran. Ketika mau pulang kembali ke desa dia nggak mau, malu. Kemudian kalau tetap di kota jadi masalah sosial. Makanya banyak pengangguran di kota itu karena itu. Jadi kan orang-orang desa yang dulunya merantau di kota itu belum tentu punya, kalau gampangnya dulu kan nggak punya ijazah. Kan banyak orang-orang kampung itu dulu ke kota itu yang penting berangkat, sedangkan nggak punya ijazah, SD pun nggak punya, keterampilan nggak punya, ya kan? Bahkan dulu gini nih, orang-orang desa itu kalau ke kota dulu, pabrik-pabrik di Bogor ini, walaupun nggak punya ijazah, bisa punya ijazah, bisa masuk. Kamu punya fotokopi yang pakai dia, fotokopi kamu punya dipakai dia, itu begitu. Itu di era 70-an, ya. Bahkan kalau sebelum era tahun 60-an, misalnya nama saya Sugito, saya punya ijazah SD, dipakai ayahmu. Sebenarnya ayahmu namanya, misalnya dia, ayahmu namanya Parman, tapi karena ijazahnya namanya Sugito, ayahmu itu berubah namanya menjadi Sugito. Karena ijazahnya namanya Sugito, di kantor namanya Sugito, sebenarnya di kampung namanya Parman, karena pakai ijazahnya Sugito. Dulu begitu. Makanya dulu ditertibkannya apa? Ijazah itu ada fotonya. Jadi kalau zaman dulu tahun 60-an, ijazah itu nggak ada fotonya, jadi hanya sekaret kertas saja, nggak ada fotonya. Kalau sekarang kan ada fotonya kan, dan itu harus di tab 3 aja. Ya, jadi nomor 15, yang ya, pemerintah kolonial membangun kota-kota baru. 16, seorang intelektual Belanda yang menulis artikel bahwa jutaan gulden yang diperoleh dari Indonesia sebagai hutang kehormatan adalah Van de Venter. 17, perhatikan pernyataan berikut, ditulis oleh Daud Dekker, berisi tentang penderitaan rakyat Indonesia akibat sistem tanam paksa. Berdasarkan pernyataan di atas, yang dimaksud adalah apa? Yang ya, Mapela, ya. 18, berikut ini kapitulasi tentang yang ditandatangani tanggal 18 September 18 kecuali C. Segala bentuk penyerahan wajib kerja paksa dihapus. Semua yang D ya. Semua
Utang Belanda jauh ada utang Belanda. Yang E ya, yang D. Kecuali Pak. Semua pegawai Belanda yang mau bekerja sama dengan dapat menunjukkan jabatan tersebut. Kecuali ya. Berikut ini kapitulasi utang pada tanggal 18 September 18. Ini ketika terjadinya peralihan kekuasaan dari pengganti Daendels itu siapa? Ini. Jensen tidak mau menghadapi dia kalkulasi utang. Penyerahan Jensen secara resmi ke pihak Inggris tanda tangani tanggal 18 September 1811. Isinya. Jadi kecuali nomor C. yang C, segala bentuk penyerahan wajib dan kerja paksa dihapus. 19, perhatikan pernyataan berikut. Berdasarkan pernyataan di atas, Gubernur Jenderal Belanda yang dimaksud adalah Herman Daendels. Daendels, ya. Nomor 20, perhatikan pernyataan berikut. Pembaruan yang dilakukan Herman Willem Daendels dalam bidang ekonomi dan keuangan ditujukan oleh nomor B 125. C. 125. Pada masa VOC, pemegang kekuasaan tertinggi adalah Aaron 17. jabatan. Pada masa pemegang kekuasaan tertinggi, bukan gubernur jenderal. Yang berkedudukan di Belanda ya, Aaron 17 ya. Berikut kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Herman Willem Daendels. A. Yang A, yang A kontingenten. Ya. Salah satu tugas dari setiap prefek adalah administrasi. Pelaksanaan politik pintu terbuka membawa akibat bagi Indonesia yaitu A. apa? Pelaksanaan politik terbuka membawa akibat bagi Indonesia. Ini kesejahteraan Indonesia mengalami perubahan kan? Penguasaan swasta asing menandang modal Indonesia. Jadi pintu terbuka itu akibatnya bagi Indonesia ini. Bagi Indonesia ini kalau bagi rakyat, apakah rakyat itu mengalami perubahan kesejahteraannya? Penguasaan swasta asing menandang modal Indonesia. Yang B. 25, berikut merupakan tindakan reformasi Daendels di bidang ekonomi. B. Diterbitkannya undang-undang agraria. Ya. Ya, itu undang-undang agraria. Benar kalian kali 2 bagi 5. Benar kali 2 bagi 5. Apa? Itu yang boleh B, boleh B. A. B. Kita 4 ya. Udah gua jawab soalnya. Kita 4 ya. Soalnya gua juga awalnya ini 8D atau positif A. Itu awalnya jawabnya ini cuma 11 ini. Benar kali 2 bagi 5. A. B. Enggak B.
Enggak bohong. C. Dulu. 22 A. Nah, udah nih, udah. Oh langsung aja. B. Nanti saya panggil. Hitungnya gimana tadi 2 apa? Bapak hitungnya gimana Pak? Apa? Kali 2 kali 2 dibagi 5. Kali 2 bagi 5. 24. Pinjam dong. Nah, Adisti. Hah? Dina. Siapa nih nggak nama nih? Andresa. Anissa. Pri Irhata. 8,8. Gimana sih ini? 4 kali Arya? 2 bagi 5. Bener lo dikali Yes. 2 bagi 5. Dikali 2 dibagi 5. Waisan. 9,6. Farel. Semuanya. Fatia. Fauzi. 9,2. Erdin. 9,2. Jessica. Lain. 8. Arisma. Kesa. Kirana. Muhammad Aryo. Muhammad Arabi. Untuk sejarah Mana Arabi? Hah? Muhammad Fairuz. 100 Pak. Raka. Rizky. 8,8. Hah? Aditya. Hai.